Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Rahman dengan NIM D1C124023 kelas R01. Kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas rekayasa proses yang telah saya kerjakan. Untuk soal pertama, hidrogenasi dan dehidrogenasi merupakan dua reaksi yang saling berlawanan. Hidrogenasi adalah proses penambahan hidrogen ke dalam suatu senyawa, sedangkan dehidrogenasi adalah proses pelepasan hidrogen dari suatu senyawa. Karena proses yang terjadi berlawanan, maka hasil yang diperoleh juga berbeda. Baiklah, selanjutnya pada soal kedua tentang katalis. Katalis berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Dengan adanya katalis, proses produksi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Salah satu contohnya adalah penggunaan katalis nikel atau Ni pada proses hidrogenasi minyak nabati. Pada soal ketiga mengenai hidrogenasi minyak nabati, proses ini dilakukan agar minyak terjadi lebih stabil dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Selain itu, hidrogenasi juga dapat mengubah minyak yang semula cair menjadi lebih padat. Jika prosesnya tidak dikendalikan dengan baik, dapat terbentuk lemak trans yang kurang baik bagi kesehatan. Untuk soal selanjutnya, soal keempat tentang dehidrogenasi. Dehidrogenasi kimia merupakan proses pelepasan hidrogen dari suatu senyawa melalui reaksi kimia, sedangkan dehidrogenasi adalah enzim yang membantu proses pelepasan hidrogen dalam makhluk hidup. Contohnya dapat ditemukan pada proses fermentasi yang melibatkan aktivitas mikroorganisme. Pada soal kelima mengenai balancing. Tujuan balancing pada minyak sawit atau CPO adalah untuk menghilangkan warna dan zat-zat pengotor yang masih terkandung di dalam minyak. Dalam proses ini digunakan balancing earth yang bekerja dengan cara menyerap pigmen dan kotoran sehingga warna minyak menjadi lebih jernih dan kualitasnya meningkat. Selanjutnya soal keenam tentang esterifikasi. Minyak yang memiliki kadar asam lemak bebas atau FFA yang tinggi perlu melalui proses esterifikasi terlebih dahulu. Tujuan adalah untuk menurunkan kadar FFA sehingga proses pengolahan berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan produk yang lebih optimal. Pada soal ketujuh mengenai dehidrasi. Dehidrasi kimia adalah proses penghilang air dari suatu senyawa sehingga menghasilkan senyawa baru. Sedangkan dehidrasi dalam pengolahan pangan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bahan makanan agar lebih awet dan tidak mudah rusak. Jadi meskipun sama-sama menghilangkan air, tujuan dan hasilnya akhirnya berbeda. Untuk soal ke-8 tentang isomerisasi HFCS atau High Fructose Corn Syrup memiliki rasa yang lebih manis karena sebagian glukosa diubah menjadi fruktosa. Perubahan ini disebut isomerisasi, yaitu perubahan susunan molekul tanpa mengubah rumus kimianya. Karena fruktosa memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan glukosa, maka HFCS menjadi lebih manis. Baiklah, pada soal ke-9 mengenai kondisi operasi dalam proses hidrogenasi. Beberapa kondisi yang perlu dihentikan adalah suhu, tekanan, dan jumlah katalis yang digunakan. Jika kondisi tersebut tidak dikendalikan dengan baik, kualitas produk yang dihasilkan dapat menurun dan proses menjadi kurang efisien. Baiklah, selanjutnya soal terakhir untuk tentang refleksi. Menurut saya, reaksi yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah hidrogenasi minyak nabati. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga bahan bakunya sangat melimpah dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam berbagai industri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.